اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. شكرا. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kita karunia berupa kesehatan, iman, Islam, dan di antara nikmat yang terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yaitu seseorang yang saling mencintai karena Allah, berkunjung bukan karena tujuan dunia yang diharapkan, tapi tidaklah bertemu kecuali mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mungkin ini lebih ana sebut bukan kajian karena terus terang belum ada persiapan Pak ya. Mendadak diminta oleh Pak Zufri hafizahullah taala. Jadi insyaallah mungkin kalau bukan kajian insyaallah ini temanya saling bertemu dan saling berkunjung karena Allah, yang khususnya ana datang untuk mohon maaf mungkin selama di sini atau di hari-hari yang dilewati di Al-Kautsar ada hal-hal dari ucapan atau tindakan yang salah, mohon dimaafkan insyaallah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang dia berziarah atau kunjungan di suatu daerah. Fa arsalallahu lahu ala madrajatihi malakan, maka Allah mengutus seorang malaikat kepadanya di tengah perjalanannya. Malaikat tersebut berkata, "Aina turid? Hendak ke manakah engkau?" Maka seorang tersebut pun berkata, "Uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah." Aku ingin bertemu dengan saudaraku di daerah ini. Maka malaikat tersebut pun berkata, "Hal laka alaihi min ni'matin tarabbuha?" Apakah ada nikmat atau keuntungan yang engkau harapkan dari kunjunganmu terhadap saudaramu? Maka seseorang tersebut pun menjawab, qala la, tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillah, kecuali tidak ada yang membuat aku berkunjung ke tempat saudaraku, anni ahbabtuhu fillah, kecuali karena aku mencintainya karena Allah. Maka malaikat tersebut berkata, fa ini Rasulullah ilaik, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada engkau. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, untuk mengabarkan bahwa sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu.
Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini menunjukkan keutamaan berkunjung ke suatu tempat dalam rangka mengunjungi saudaranya karena Allah. Al-Imam Nawawi menyebutkan yang perlu digarisbawahi dalam hadis tersebut yaitu perkataan malaikat tersebut, qala hal laka alaihi min ni'matin tarabuha, apakah ada suatu keuntungan yang kau harapkan dari kunjunganmu terhadap saudaramu? Maka jawaban orang tersebut, qala la, tidak, ghaira annani ahbabtuhu fillah, sesungguhnya kunjunganku ini tidak lain kecuali karena aku mencintainya karena Allah. Maka saya sampaikan, tidak ada yang membuat saya datang ke tempat ini bertemu kepada saudara-saudara saya kecuali karena kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada suatu hal yang lebih bermanfaat pada hari kiamat kelak di yaumil mahsyar, pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yang kata Allah yauma la dhilla illa dhilluh, suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulan tahabba fillah, yaitu seseorang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaih, mereka berkumpul, mereka bertemu karena Allah. Wa tafarraqa alaih, dan dia berpisah karena Allah. Dalam hadis lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis qudsi, haqqat mahabbati, telah wajib kecintaanku, berhak kecintaanku, mendapatkan kecintaanku, al-mutahabbina fiyya, orang-orang yang mencintai karena aku. Maka mudah-mudahan pertemanan, persaudaraan, kunjungan, mudah-mudahan memperberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Mungkin itu yang Anda bisa sampaikan. Selebihnya mohon maaf sekali lagi untuk kalau ada kata atau tindakan yang kira kurang berkenan, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun, sebab bani Adam pasti bersalah. Mau sesoleh apapun seseorang, pasti dia ada terjadi kesalahan terhadap saudaranya, baik dia ucapannya, baik dia tindakannya. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah yaitu orang-orang yang bertobat kepada Allah. Di antara taubat kepada Allah adalah memaafkan saudaranya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu mazlamatun li akhi, barang siapa yang dia punya suatu kezaliman terhadap saudaranya, falyastahilul minhu al-yawm, maka hendaklah dia meminta halal hari ini. Nah, itu menunjukkan bahwasanya tidak ada yang tahu maut, tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia meminta maaf, meminta halal sekarang juga. Maka mudah-mudahan apa yang kita amalkan, apa yang kita tindakan kita semua, mudah-mudahan dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak disebut bersyukur kepada Allah barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka saya ucapkan syukran, terima kasih kepada saudara-saudara semua. Terlebih lagi di antara sifat yang baik yaitu orang-orang yang dia berfikir dan berprasangka baik terhadap saudaranya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah menyebutkan, sekiranya Allah bongkar aibku, ma jalasa ilayya ahad, tidak ada seorang pun yang mau duduk di hadapanku. Dan beliau berkata, aku tidak tahu kenikmatan mana yang lebih berhak untuk aku syukuri. Apakah kenikmatan diberikan taufik untuk beramal saleh, ataukah diberikan anugerah yaitu Allah menutup aibnya? Sufyan Ats-Tsauri enggak tahu mana yang lebih berhak untuk dia syukuri, karena keduanya sangat penting.
seseorang yang diberikan taufik, digerakkan hatinya untuk melangkahkan kakinya ke masjid, memakmurkan masjid, perhatian terhadap masjid, amalan yang sangat mulia. Tapi di sana ada kenikmatan yang besar, yaitu seseorang yang Allah tutup aibnya. Betapa sedih seseorang, boleh jadi dia ke masjid 5 waktu, dia puasa sunnah, dia salat sunnah, qiyamul lail, bahkan penghafal Quran, bahkan mempunyai amalan-amalan sedekah, akan tetapi Allah tidak menutup aibnya, maka dia pun merasakan ketidaknyamanan. Maka benar kata Sufyan Ats-Tsauri, yaitu di antara nikmat yang besar adalah Allah menutup aib kita, sehingga seluruh kebaikan yang kita tampakkan kepada manusia ketika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memperbaikinya. Sebaliknya, betapapun kita mencoba untuk bersikap baik kepada manusia, kata-kata kita santun, amal kita baik, kita enggak mau mencela saudara kita, tidak mau menjatuhkan kehormatannya, ada orang kita bantu, ada anak yatim kita santuni. Tapi ketika itu dilakukan karena ditujukan untuk sanjungan, pujian, ingatlah pada akhirnya dia akan berakhir dengan penilaian yang buruk, penilaian yang tidak baik. Maka seseorang ketika apapun yang diamalkan karena Allah, yakinlah pada akhirnya dia akan berakhir dengan baik. Sebagai contoh, Aisyah radhiyallahu anha pernah dituduh berzina oleh orang-orang munafikin. Ini pelajaran yang sangat berharga. Di antara pelajaran yang disebutkan oleh para ulama, yang percaya dengan kabar bahwasanya Aisyah berzina dengan seseorang yang digemburkan oleh orang-orang munafikin, yang percaya bukan orang-orang buruk saja, yang percaya bahkan orang-orang saleh, bahkan orang-orang yang utama di kalangan para sahabat. Maka orang-orang soleh pun bisa terfitnah dengan berita yang tidak benar atau sesuatu yang mencela kehormatannya. Sampai sahabat besar sekalipun sampai berfikir benar kabar yang diberitakan tentang Aisyah. Tapi ketika Aisyah tidak mempunyai bukti, tidak bisa mampu untuk membuktikan bahwasanya tidak bersalah, maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya yang membelanya bukan manusia, bukan juga utusan Allah, bukan juga malaikat, tapi yang membelanya adalah Rabbul Alamin, adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ayat untuk membersihkan nama Aisyah radhiyallahu taala anha, menunjukkan apapun yang kita amalkan ketika lillah, karena Allah, maka akan berakhir dengan baik. Sebaliknya, ketika kita beramal yang ditujukan untuk sanjungan, untuk pujian manusia, mencari keuntungan duniawi, maka akhirnya pun akan tidak baik, yang na'udzubillah sampai di su'ul khatimah. Kita ingat bagaimana kisah orang-orang yang mereka beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sampai ada yang mengorbankan nyawanya. Justru sangat mengherankan orang-orang yang butuh sanjungan dengan mengorbankan nyawa. Ketika itu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata ingin berjihad di jalan Allah. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukan melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 golongan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma tusya'aru bihimun nas thalathun. 3 orang yang pertama dinyalakan api neraka untuk mereka. Siapa orang 3 tersebut? Ternyata 3 golongan tersebut bukanlah para pezina, bukanlah para perampok, bukanlah para peminum khamar, mereka bukanlah para penguasa yang zalim, mereka bukanlah orang-orang yang mencuri. Tapi 3 golongan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang dia mempunyai amalan yang besar jika dia ikhlas karena Allah. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang dia bersedekah, dia diberikan nikmat harta, sawah ladang dia punya, rumah mewah dia punya, kendaraan indah dia punya.
Tetapi ketika kedermawanannya bukan karena Allah, maka dia masuk yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal ma tusya'aru bihimun nar, seseorang yang pertama kali dinyalakan api neraka untuknya. Amalan yang sangat mulia yang seharusnya mengangkatnya ke derajat surga yang paling tinggi, ketika tidak dilakukan karena Allah, maka mencampakkannya di awal pembakaran di neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang qari, seseorang qari Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ketika dialog antara dia dan Allah, dia berkata kepada Allah, qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtuhu. Ya Allah, aku membaca Al-Qur'an dan aku mengajarkannya. Apa kata Allah? Qala kadzabta, engkau telah berdusta. Walakin ta'malu tuqal annaka qari, akan tetapi engkau mengamalkannya agar engkau dikatakan seseorang qari, seorang hafiz. Seorang hafiz bukanlah dia yang membaca Al-Quran satu hari 10 juz, 15 juz, tapi seorang hafiz, seorang penjaga wahyu Allah Subhanahu wa taala, biarpun dia menghafal 1 juz dalam Al-Quran, ketika dia amalkan isi Al-Quran tersebut, maka dia adalah seorang hafiz di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berat bukan menghafalnya, bukan membacanya, akan tetapi yang terberat adalah mengamalkan Al-Quran tersebut. Ketika kita lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk di dalam golongan yang pertama kali dinyalakan api neraka untuknya. Golongan yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahid, seseorang yang berjihad di jalan Allah, sampai dia berkata kepada Allah, ya Allah, qataltu fika hatta tusyhid. Ya Allah, aku berjuang, berjihad di jalanmu sampai aku mati syahid. Kata Allah, qala kadzabta, engkau telah berdusta. Akan tetapi engkau berjihad agar engkau dikatakan pemberani. Amalan yang seharusnya mengangkatnya ke surga yang paling tinggi, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mati syahid. Wala taqul, janganlah engkau berkata orang-orang yang berjihad di jalan Allah amwat, mati, bal ahya'un 'inda rabbihim, mereka hidup di sisi Tuhannya. Orang-orang yang harusnya mengambil derajat surga yang paling tinggi, tatkala dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia malah menjadi orang yang tergolong yang pertama dinyalakan api neraka untuknya. Maka saya mengajak dan mewasiatkan serta menasihati diri saya pribadi untuk agar tidak ada amal sekecil apapun yang kita amalkan kecuali didasari niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita meremehkan amalan sekecil apapun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau meremehkan amalan sekecil apapun, walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walau meskipun engkau hanya senyum atau berwajah cerah di hadapan saudaramu. Kita sangat mengerti kenapa amal kecil pun tidak boleh kita remehkan, karena itu akan kita lihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sebaliknya, orang-orang yang beramal keburukan sekecil apapun, maka dia pun akan lihat ganjarannya. Sebaliknya, orang-orang yang beramal kebaikan meskipun sebesar biji sawi, maka dia pun akan melihat ganjarannya. Mungkin dari itu, insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beramal karena Allah. Saya berharap mudah-mudahan kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya bersyukur orang-orang yang saya lihat, saudara-saudara saya tetap istiqamah untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'mur masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, man amana billah, dia beriman kepada Allah.
Di antara yang Allah sebutkan tentang orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, di antara cirinya kata Allah, walam yakhsha illallah, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka orang-orang yang punya kekhawatiran tinggi berlebihan, maka menunjukkan dia tidak pantas untuk menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kata Allah walam yakhsha illallah, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah, itulah ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah." Tidak ada suatu kaum fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasuna fima bainahum, dan mereka saling mempelajari kitab Allah di antara mereka. Apa yang terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan datang kepada mereka ketenangan. Ketenangan yang dicari orang-orang di luar sana. Ada yang mencari ketenangannya dengan meminum khamar, dengan mabuk. Ada yang mencari ketenangan dengan berzina. Ada yang mencari ketenangannya dengan mengganggu orang lain, menzalimi orang lain. Akan tetapi orang-orang yang perhatian terhadap masjid, orang-orang yang beriman kepada Allah, ketenangannya ada di dalam majelis ilmu. Ketenangannya adalah melihat masjid, di dalam masjid. Dan bukan berarti orang-orang di dalam masjid termasuk dalam golongan tersebut. Yang pernah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara golongan yang dapat naungan di hari kiamat kelak, yaitu rajulun wa qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Nabi tidak menyebutkan rajulun fil masjid, seseorang di dalam masjid, bukan. Yang disebut Nabi SAW, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Boleh jadi dia di kantor, boleh jadi dia di sawah, boleh jadi dia di ladang, boleh jadi dia di dalam perjalanan. Akan tetapi tatkala hatinya rindu kepada masjid, hatinya ingin beribadah di dalam masjid, maka orang tersebutlah yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat naungan di padang mahsyar. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين.